ketika seseorang menemukan lukoto, maka pilihannya bisa dua. Bisa untuk mengambilnya, bisa untuk meninggalkannya. Tapi mengambilnya itu lebih utama jika pada dirinya dia yakin bisa menjaga barang lukoto itu. Kalau gak yakin nggak usah. Wah, ini kalau semisal saya ambil nanti akan hilang di saya. Nanti saya gak bisa menjaga amanahnya. Udah jangan diambil. Kalau gitu. Ya. Nah, jika tidak mengambil, kemudian tanpa memindahkannya, lam yadmanha, maka dia tidak bertanggung jawab akan barang lukotoh tersebut. Wala yajibu al-ishad alal tikotiha, dan juga tidak wajib untuk mengangkat saksi akan penemuan barang lukotoh litamalukin au hifdin. Jadi gak harus gini, oh saya nemu HP, coba kamu sini jadi saksi buat saya bahwa saya telah menemukan HP. Gak harus. Baik tujuan kamu mengambil itu untuk mengakuisisi. Jadi tamaluk itu mengakuisisi, untuk mengakuisisi atau untuk menjaganya. Gitu ya. Kemudian wayanzi'u al-qadi al-luqatata minnal fasiki. Qadi, hakim atau pemerintah itu mengambil luqatoh yang ada di tangan orang fasik. Kemudian waya doaha inda adlin, meletakkannya di tangan orang adil, ya. Walaya tamidu ta'rifal fasik, dan tidak bisa berpijak seorang qadi pada pengumumannya orang fasik al-luqatata akan barang temuan. Jadi gini, ada orang fasik, ada orang adil, ya. Bedanya gimana? Kalau orang adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, ya, ataupun melakukan dosa, pasti melakukan dosa tapi tidak ketahuan. Kalau orang fasik, ya, pernah melakukan dosa besar, kemudian dia terang-terangan melakukan dosa kecil, orang fasik namanya. Banyak sekali tanda-tandanya. Salah satu tandanya orang fasik adalah laki-laki ketika berjalan di jalanan, dia tidak memakai kopiah. Orang fasik. Orang fasik. Jadi yang terus-menerus melakukan dosa kecil tapi secara terang-terangan. Nah, sebaliknya orang adil. Makanya banyak sekali syarat-syarat dalam beberapa bab. Syaratnya itu harus orang adil. Contoh seperti wali nikah, kemudian saksi nikah, harus orang adil. Ya. Bahkan gini, dalam sholat berjamaah, ketika semisal berjamaah imamnya orang fasik, maka lebih baik sholat sendiri daripada berjamaah imamnya orang yang fasik. Tahu nih bahwa si Zaid itu dia ahli maksiat, ya, suka mabok-mabokan, suka judi, tiba-tiba jadi imam sholat. Kita tahu, oh orang fasik imamnya, maka lebih baik sholat sendiri, ya, daripada sholat dengan imam ya fasik. Nah, ini pun sama, ketika orang fasik mengambil barang lukotoh, kata pemerintah, sini mana barang yang kamu temukan kemarin? Pak, gak usah, di saya saja, ya. Bahkan saya sudah mengumumkan pada orang lain, barang siapa yang kehilangan HP silakan hubungi saya, kata orang fasik. Itu gak bisa dijadikan pijakan oleh qadi. Tetap pemerintah harus mengambil barang tersebut kemudian dialihkan ke orang adil, dikasih ke orang adil supaya untuk dijaga, gitu. Ya. Kemudian tuh inda adlin wala yatamidu, dan tidak berpijak pada pengumumannya orang fasik. Bal yadumu al fasik ilaihi raqiban adlan, tetapi qadi memberikan satu, jadi kurang mananya, mata-mata atau gimana ya, pendamping untuk si orang adil, raqiban adlan tuh, kerabat yang adil, yamna'uhu minal khianat, untuk mencegah orang fasik tersebut berkhianat pihak dalam lukotoh. Begitu. Ya, jadi kamu kategorinya yang mana? Terserah, mau orang adil mau orang fasik. Yamna'uhu minal khianat, yang bisa mencegah dia dari berkhianat. Kemudian wayanzi wa al-wali al-luqatata min yadi sobiyyi. Wali itu mengambil barang temuan dari tangannya anak kecil, wa yu'arifu, kemudian mengumumkannya, summa ba'da ta'rifiha, setelah selesai mengumumkannya, ya tamallaku, maka boleh mengakuisisi barang luqatoh tersebut atas nama
sobi, anak kecil, in ro'a al maslahat fi tamallukiha, jika memang melihat adanya kemaslahatan dalam mengakuisisi barang lukotoh tersebut. Tiba-tiba ada anak nih, anak kecil, ngomong ke orang tuanya, "Mah, tadi saya di jalan nemu nih HP." Nah, itu kan lukotoh tuh. Maka orang tuanya gimana? Ambil HP-nya, ambil. Setelah diambil gimana? Setelah diambil kemudian diumumkan, siapa yang kehilangan HP di jalan anu jam sekian silakan hubungi saya. Selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ternyata tidak ada yang mengaku HP tersebut. Boleh langsung diaku, tamallaktu hadhil luqatoh, saya mengakuisisi barang temuan ini atas nama anak saya, jika memang ada kemaslahatan untuk anaknya, gitu ya, jika ada kemaslahatan. Nah, ketika semisal kamu ambil barang luqatoh itu, maka kamu harus mengetahui akan 6 perkara. Yang pertama, wadahnya. Itu wadahnya itu dari kulit atau dari kain. 1. Yang kedua, wadah tutupnya. Ini tutupnya dari apa nih? Apakah tutupnya itu sama dari kain atau tutupnya itu semisal dari emas atau gimana? 2. Kemudian yang ketiga, ikatannya. Wadahnya diikat, ikatannya itu ini pakai apa nih? Ikatannya apakah pakai tali rapia? Apakah semisal pakai tali biasa yang enggak ada harganya, atau semisal dipakainya itu talinya tali rantai yang mahal? 3. Kemudian yang keempat, harus mengetahui akan jenisnya. Apakah jenisnya ini berupa jenis emas atau perak? Yang kelima, bilangannya berapa banyak? Yang keenam, timbangannya. Jadi ketika kamu mengambil barang luqatoh, itu harus mengetahui itu. Semisal, ini saya menemukan misalnya menemukan wadah yang mana isinya wadah itu semisal ada perhiasan. Jelaskan, berarti perhiasannya emas. Emasnya berarti berapa nih? Ada 10 gram. Terus wadahnya gimana nih? Wadahnya seperti ini, ikatannya seperti ini. Nah, itu harus jelas. Harus kamu ketahui terlebih dahulu. Berarti kalau misalnya di zaman sekarang kamu menemukan uang. Nah, menemukan uangnya itu apakah cuman uangnya doang atau uangnya dengan dompetnya? Plus dompetnya, berarti wadahnya dompet. Terus sebelum dompetnya itu ada pakai kantong, ya. Itu harus diketahui dulu. Harus diketahui. Ya, 6 perkara itu. Nah, kemudian tadi kan lapad ya'rifu, ya, ayya'rifa. Nah, itu diambil daripada kata ma'rifat. Jadi bukan ayyu arlifa, bukan itu. Tapi diambil dari kata ma'rifat. La minat ta'rif, bukan daripada lapad ta'rif. Jadi kalau ta'rif mah berarti mengumumkan, ta'rif. Kalau ma'rifah mengetahui. Gitu. Kenapa oleh musannif di kaidi atau dijelaskan? Karena di depan ada lapad arrofa, mengumumkan. Ya. Satu tuh harus mengetahui 6 hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa ayyahfadoha hatman, wajib menjaga barang luqatoh fi hirzi misliha, dalam tempat semisilnya. Semisalnya kamu menemukan uang, berarti uangnya disimpan di mana? Di dompet. Itu maksud hirzi misliha itu seperti itu. Hirzi misliha. Kemudian setelah itu gimana? Summa ba'da mazukira, setelah hal tersebut, idza arada al-multaqit tamallukaha, ketika memang kamu menghendaki ingin mengakuisisi barang luqatoh itu, arrafaha, maka harus mengumumkannya sanatan ala abwabil masajid. Harus diumumkan selama 1 tahun di depan pintu-pintu masjid. Dulu tuh. Nemu barang, ini saya ingin memiliki barang ini. Berarti gimana? Umumin di depan pintu masjid, ya. Ini siapa nih yang kehilangan dompet? Siapa nih yang kehilangan uang? Nah, gitu. Ala abwabil masajid. Nah, ala abwabil masajid indah khurujin nas, ketika keluarnya manusia. Minal jamaah, dari berjamaah. Tuh berarti kalau sekarang mah ketika pas bubaran tarawih atau pas bubaran Jumatan. Siapa yang hilang dompet? Siapa yang hilang dompet? Siapa yang dompetnya hilang? 1. Yang kedua, wafil maudi ya alladhi wajadaha ilaihi. Dan yang kedua, di tempat yang mana dia menemukan barang tersebut. Semisal ditemuinya itu di pas Pertamina. Berarti di situ juga harus, ya, harus diumumkan di situ. Siapa yang kehilangan dompet? Itu di mana lagi? Wafil aswaq wa nahwiha, di pasar, ya.
wanahwiha dan umpamanya min majami'in nasi dari perkumpulan manusia. Berarti kalau di zaman sekarang karena tidak terlepas daripada dunia online media sosial, maka majami'in nas di zaman sekarang berarti di sosial media. Ini siapa yang kehilangan dompet? Saya menemukannya di Pertamina. Pertamina ini alamatnya ini. Ya, yang merasa kehilangan silahkan japri. Itu kalau zaman sekarang. Ya. Jadi ini kan zaman dulu. Zaman dulu kan nggak ada media sosial, nggak ada alat komunikasi. Ya kalau sekarang gampang, ada grup WhatsApp, kemudian ada apa lagi? Ya ada grup Facebook, ya kemudian di TikTok, Instagram, banyak. Di situ tuh pada ngumpulnya Majami Innas sekarang, perkumpulan manusia. Itu selama kapan itu? Selama satu tahun. Nah, selama 1 tahun wanahwiha min majami innas. Wa yakunu atarifu alal adat. Nah, maksudnya selama 1 tahun bukan berarti harus tiap hari. Ya, tiap hari diumumkan, tiap hari diposting, nggak usah. Secara adat aja, zamanan wa makanan baik secara waktu ataupun tempatnya. Ya, wabtida usana, kemudian permulaan hitungan 1 tahun itu yuhsabu min waqti ta'rif. Dihitung dari awal kamu mengumumkan, la min waqtil iltiqat, bukan dari waktu kamu mengambilnya. Jadi misalnya menemukannya di tanggal 1 bulan Januari, tapi kamu umumkannya tanggal 1 bulan Februari. Nah, maka dihitung dari situ. Kamu bisa memiliki barang tersebut ketika sudah 1 tahun nanti di bulan Februari selanjutnya. Udah diumumin, ternyata masih tidak ada yang mengaku, udah milik kamu. Gitu. Nah, iltiqat. Wala yajibu isti'abu sanah, tuh tidak wajib dalam pengumumannya itu. Semisal 1 tahun penuh kamu umumkan tiap hari, wah bosan tuh orang juga. Tiap hari 1 tahun kamu berada di depan masjid, siapa yang hilang dompet, siapa yang hilang dompet, ya itu tiap hari posting, tiap hari siapa yang kehilangan dompet, siapa yang kehilangan dompet. Gak harus gitu, gak harus setiap tahun, harus setiap hari isti'abu sanah. Ya, pitaripi. Terus kumaha tuh? Bal yu'arifu awalan kulla yaumin. Ya kalau di permulaan berarti umumkannya itu tiap hari. Kulla yaumin marota ini setiap hari 2 kali. Torofal laili, torofan nahari lailan. Ya, di awal siang, pagi, sore. Itu kalau malam enggak usah, enggak ada orangnya juga. Kalau malam mah. Ya walau waktu qailula, di waktu orang sedang istirahat itu enggak usah diumumin karena pada istirahat. Kemudian suma yu'arafu ba'da dzalika, setelah tiap hari, ternyata masih nggak ada nih. Gimana? Kulla usbu'in maratan, ya 1 minggu 1 kali umuminnya. Berarti pas udah Jumatan, siapa yang kehilangan dompet hubungi saya, siapa yang kehilangan dompet hubungi saya. Itu setiap 1 minggu sekali maratan. Marota ini atau dua kali, ya. Setelah itu, wayad kurudalika al-multaqid, orang yang menemukan barang luqoto itu harus menuturkan dalam pengumumannya itu ba'du awsofiha, akan sebagian sifat-sifatnya dituturkan. Fa'in balagofiha, jika memperbanyak sifat-sifatnya domina, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi jangan terlalu detail. Cukup gini aja. Siapa yang kehilangan uang di area Jalan Pertamina, silakan hubungi saya. Udah gitu doang. Gak usah gini, siapa yang kehilangan uang 100.000 yang warna merah udah lecek, berada di dompetnya warna hitam, ada nama gini. Ya. Dompetnya anu, gak usah gitu. Gak usah detail gitu. Kalau detail seperti itu nanti pada ngaku. Gitu kan? Contoh aja kamu, misal gini, dikobong aja ini mah. Udah mau uang nih, punya siapa? Punya saya. Gitu kan? Ketika dikobong pasti. Makanya jangan terlalu detail. Jangan gini, siapa yang kehilangan uang 50.000, itu terlalu detail. Langsung pada ngaku. Makanya cuman sebagiannya doang. Siapa yang kehilangan uang? Gitu. Saya. Nanti tanya, berapa hilangnya? 20.000. Oh, berarti bukan. Soalnya di tangan saya 50.000. Nah, gitu. Jadi jangan dituturkan secara detail. Kalau sifatnya dituturkan secara detail, domina, maka kamu harus bertanggung jawab. Ini berarti siapa yang kehilangan uang 50.000? Ada yang ngaku, saya. Oh, ini uangnya. Ternyata setelah 1 hari kemudian ada yang datang. Tadinya kan kamu mengumumkan uang 50.000, saya hilang. Ini buktinya. Gini. Udah, kamu harus bertanggung jawab. Atau contoh seperti HP. Kalau yang lebih dekat mah HP lah contohnya. Atau motor bisa. Siapa yang kehilangan HP iPhone 17 warna putih? Itu kan detail. Pasti pada ngaku, saya. Ya.
Kamu langsung percaya, kamu kasihin, ternyata ada orang yang datang. Mang, saya hilang HP, ini buktinya tuh, HP seperti ini kan HP-nya? Iya seperti itu. Oh, berarti itu HP punya saya. Berarti kamu harus tanggung jawab. Nah itu maksudnya dominan itu harus tanggung jawab. Tadinya kamu asalnya ingin menolong, pada akhirnya kamu yang rugi. Harus tanggung jawab. Gitu ya, jadi jangan terlalu detail. Pain palago atau jika terlalu detail maka harus bertanggung jawab. Wala yalzamu mu'natu ta'rif, dan jika terlalu detail kamu juga tidak ada ketetapan untuk biaya mengumumkannya. Ya, in akhoda al-luqata, ketika memang mengambil luqatah itu tujuan untuk menjaganya. Ala malikiha, pada pemiliknya. Jadi tujuan kamu mengambil luqatah itu tujuannya itu semisal untuk dikembalikan pada pemiliknya, bukan untuk diakuisisi. Nah, kalau seperti itu mah tidak ada kewajiban biaya pengumuman. Bal yuratibuha al-qadi min baitil mal, tetapi qadi harus menyerahkannya dari kas negara. Ya kan, kalau misalnya mengumumkan barang itu terkadang butuh biaya. Ya, terkadang butuh biaya. Contoh kalau zaman dulu kan di pasar, kan butuh biaya, berarti biaya kamu dari sini ke pasar, terus di setiap pintu-pintu masjid, pelalang keliling itu kan ada biayanya. Nah, itu siapa yang mengganti? Kalau tujuan kamu mengambil luqatah itu untuk dikembalikan pada pemiliknya, maka yang mengganti biaya tersebut itu adalah qadi dari kas negara. Ya, au yaqtariduha alal malik, atau qadi menghutangkannya atas nama pemiliknya. Jadi apa nih? Ini biayanya, kata qadi. Ya, nanti kalau udah ketemu pemiliknya suruh bayar. Gitu ya. Fa in aqada al-luqatah liyatamallakaha, jika semisal tujuannya itu bukan untuk dikembalikan pada pemiliknya, tapi tujuannya itu untuk diakuisisi. Ya, kamu mengambil barang itu tujuan untuk diakuisisi. Kalau gitu gimana? Kalau tujuannya untuk diakuisisi, maka wajaba alaihi ta'rifuha, maka wajib mengumumkan biayanya, mengumumkan luqatahnya. Walazimahu mu'natu ta'rifiha, dan ada kewajiban untuk biaya mengumumkannya. Sawa'un tamallakaha, baik itu langsung dimiliki setelah hal tersebut, aula ataupun tidak. Itu paham? Waman iltaqata syai'an. Jadi sekarang nih, kalau semisal kamu nemuin barang, mau diambil atau enggak? Ya, mau diambil. Mau diambil atau enggak? Diambil. Tapi ingat, ketika kamu ambil, tidak secara otomatis jadi milik kamu. Ketika kamu ambil, berarti kamu harus menjaganya. Diamin setahun. Itu pun sama gitu. Ketika nanti gini nih, contoh ya, nemuin HP, kemudian udah kamu umumin di media sosial sesuai dengan tadi yang telah dikatakan. Selama 1 tahun ternyata tidak ada yang datang. Wah, udah, kata kamu, tamallaktu hadhil luqatah, saya mengakuisisi barang temuan ini. Udah jadi milik kamu. Tiba-tiba 2 bulan kemudian ada yang datang, Mang, itu HP punya saya. Kata kamu, wah udah gak ada, kan kemarin udah 1 tahun saya umumin gak ada yang datang, makanya udah saya jual. Pas saya gak mau tahu, itu harus dikembalikan. Maka kamu wajib untuk menggantinya. Harus diganti. Jadi ketika kamu sudah dimiliki 100% pun tetap ketika ada yang datang, kamu harus mengganti. Ayo. Zaman sekarang nih, ketika kamu menemukan sesuatu, gimana? Langsung aja diakuisisi. Gitu kan? Wah, ini punya saya. Dari mana? Nemu. Saya punya HP baru. Dari mana? Tadi habis nemu di jalan. Wih, bangga tuh. Gitu. Gitu ya. Makanya daripada kamu harus bertanggung jawab atas barang temuan itu, ya, daripada diambil, ya lebih baik dibiarkan. Biarkan, jangan diambil kalau kamu tidak bisa menjaganya. Ingat ya, jadi luqatah itu barang temuan yang ada di
jalan atau di tempat umum yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebab jatuh ataupun lupa. Kalau barangnya itu ada di lingkungan pesantren, itu mah bukan lupa toh. Jelas itu ada pemiliknya. Ya, di depan kobong semisal, wah ada bajunya, ada baju langsung kamu pakai. Nah, itu bukan lupa toh, itu mah jelas itu mah udah ada pemiliknya. Main ke kobong orang, ya, tiba-tiba ada pulpen, wah lupa toh nih, ambil. Bukan, itu bukan lupa toh. Kok ada pemiliknya jelas, bahkan ada namanya. Ya, kalau ada namanya jelas itu nggak boleh kamu akuisisi. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan nggak? Hah? Ada pertanyaan nggak? Kalau itu sama satu hari tiap hari itu. Yang hilang pulpen siapa? Selama 1 tahun.